jaringan pada hewan dan manusia. Jadi untuk jaringan hewan itu pada dasarnya sama dengan jaringan manusia. Biasanya terdiri dari ada 4 yang utama. Yang pertama ada jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan syaraf. Kita bisa lihat ini gambar skematis dari jaringan ikat. Salah satu contohnya seperti ini gambarnya, jaringan epitel, jaringan otot, dan jaringan syaraf. Itu. Lanjut, kita bahas yang pertama ada jaringan epitel. Jaringan epitel tersusun dari sel-sel yang rapat dan berdekatan satu sama lain, sehingga tidak ada rongga antar sel. Jadi untuk jaringan epitel itu selnya rapat dan tidak ada rongga antar sel. Berfungsi sebagai pelindung jaringan di bawahnya dari kerusakan gesekan mekanik. Misalkan kalian kegeser atau kena pisau sedikit. Nah, sebelum itu nanti melewati dari jaringan epitel seperti itu. Terus melindungi dari radiasi sinar UV ataupun serangan bakteri. Nah, fungsi jaringan epitel ini sama dengan jaringan epidermis pada daun. Jadi berfungsi untuk melindungi jaringan di bawahnya. Untuk sel epitel itu ada 3, yaitu pipih, kundris. Terus untuk jaringan epitel ini tersusun dari satu lapis sel dan berlapis-lapis sel. Jadi contohnya ada jaringan epitel pipih selapis, pipih berlapis, epitel kubus berlapis, atau kubus selapis, seperti itu. Nah, nanti kalian pelajari lebih lanjut di kelas 8. Nah, kita bisa lihat, nah ini contoh dari gambar dari jaringan nih, gambar sel dari jaringan epitel pipih selapis. Jadi ini dari sel pipih selapis, satu lapis. Cuma satu lapis. Ini contohnya pada alveolus, jadi ini gambar dari sel dari jaringan epitel pipih selapis. Jadi ini intinya, nukleusnya, jadi tidak begitu terlihat, tapi ini rapat seperti itu. Soalnya kan dia pelindung. Lanjut ada gambar, nah ini jaringan epitel kubus berlapis. Jadi tidak hanya satu lapis, kalau ini ada berlapis-lapis. Contohnya ini pada kelenjar telinga. Jadi ini yang terwarna ini inti ya, intinya. Jadi ini perbesarannya kurang tahu berapa. Jadi ini diamati menggunakan mikroskop. Jadi kan sebelum ada jaringan di bawahnya ini, jadi ada jaringan epitel untuk melindungi. Seperti itu. Lanjutnya ada jaringan ikat. Jaringan ikat tersusun dari sel-sel yang agak renggang. Jadi bedanya dengan jaringan epitel tadi, untuk jaringan ikat selnya agak longgar. Jadi ada ruang antar selnya. Kecuali jaringan ikat tulang rawan itu sedikit mengandung pembuluh darah. Kalau yang lainnya banyak mengandung pembuluh darah. Jaringan ikat berfungsi sebagai pelindung, proteksi, penunjang, dan pengikat berbagai jaringan dan organ. Contohnya ada jaringan darah, jaringan tulang, dan jaringan lemak. Nih, jadi gambarnya ada loose connective tissue itu jaringan ikat longgar, jaringan lemak, jaringan darah, nah, jaringan tulang, terus jaringan tulang rawan, dan jaringan fibrosa. Banyak nanti kita bisa pelajari lebih lanjut di kelas 2. Selanjutnya ada jaringan otot. Jaringan otot dari sel-sel otot. Jadi ini sel-sel otot. Seperti itu. Jaringan otot berfungsi sebagai alat gerak aktif. Jadi kita bergerak itu ada 2 gerakan, gerak pasif dan gerak aktif. Untuk gerak aktifnya yang menggerakkan adalah otot. Kalau aktif itu bisa digerakkan. Jadi kita bisa bergerak karena ada otot. Seperti itu. Berdasarkan bentuknya dibedakan menjadi 3, ada otot polos atau smooth muscle, jadi gambarnya ini. Terus ada otot lurik atau skeletal muscle atau otot rangka. Jadi nanti kalian pahami karena biasanya di soal itu tidak melulu otot polos, jadi mungkin ada smooth muscle atau otot lurik diganti otot rangka atau skeletal muscle seperti itu. Ada otot jantung atau cardiac muscle. Otot ini bentuknya gelondong, intinya di tengah. Kalau ini intinya banyak di tepi, terus ada garis gelap terangnya ini dan bercabang. Kalau ini kan tidak bercabang. Nah, untuk jantung ini strukturnya hampir mirip dengan otot lurik, tapi bedanya dia punya satu inti tapi di tengah. Seperti itu. Jadi nanti kita pelajari lebih lanjut di kelas 8.
Selanjutnya, ada jaringan syaraf. Akhir, jaringan syaraf ini tersusun oleh sel-sel saraf yang disebut neuron. Jadi, atau neurit, dendrit, dan selupung saraf. Ini, kalau kalian bisa lihat di gambar. Jadi ini akson, terus ada selupung mielin, sel swan, ada safir. Nah, badan sel tuh ini, badan sel. Ini dendrit. Terus nih, jaringan syaraf berfungsi untuk menerima rangsan dari alat indera, memproses rangsa yang diterima, dan merespon rangsa. Tuh.